Ini yang paling hebat. Dan mereka tulis. Waktu saya terangkan ini kepada mereka, mereka tulis dan mereka setuju. Mengapa saya bisa multitasking? Nomor satu, karena hampir saya tidak ada waktu untuk mikir diri saya sendiri. Dan salah satu psikolog itu menganalisa. Jadi memang seperti sebuah kekuatan, ya, entah itu sebuah CD-ROM dalam komputer, apa itu sebuah, kalau dulu zaman dulu ada disket untuk menyimpan program atau semuanya itu. Kalau hidup kita ini hampir tidak ada waktu untuk mikir diri sendiri, enaknya bagaimana? Enaknya bagaimana? Maka menghadapi apa saja itu akan objektif melihatnya, karena tidak ada urusan dengan diri sendiri. Tapi kalau apa saja yang kita mau putuskan dan kita sangkut pautkan dengan kepentingan diri sendiri, maka jadi subjektif. Lihat ini, coba renungkan, iya atau tidak. Subjeknya kemana? Ke aku. Mereka menganalisa, lama saya diwawancara itu, karena mereka heran. Jadi inilah rahasia pertama. Kalau saudara hanya memikirkan Tuhan dan ingin jadi berkat buat orang lain dalam hidup ini, maka saudara nggak akan sulit mengambil keputusan. Pikiran kita bisa terbagi begitu banyak tanpa kita takut. Nomor dua, ini yang penting. Orang yang sulit mengambil keputusan karena begitu banyaknya pilihan dalam dirinya. Catat nomor dua, simpel, sederhana penyebabnya. Ketika orang itu terlalu banyak mikir untung ruginya. Coba renungkan, ya atau tidak. Orang yang terlalu banyak mikir untung rugi, dia akan sulit mengambil keputusan. Karena orang yang selalu mikir untung rugi buat dirinya sendiri, itu ngitung dulu. Kalau aku begini untung berapa, rugi berapa. Kalau aku begitu untung berapa, rugi berapa. Yang mau diputuskan mati dulu sudah. Betul tidak? Terlambat kan mikir untung rugi itu tadi. Apa saja, ayo kita belajar. Lalu, apakah saya tidak mikir untung rugi? Saya mikir. Dalam semua keputusan saya ambil, saya pasti mikir untung rugi. Tapi, nah ini tetapinya, untung rugi yang saya jadikan alasan, saya jadikan patokan untuk sebuah keputusan saya ambil, untung ruginya bukan ke saya, tapi ke Tuhan saya. Jadi begitu ada keputusan yang harus saya ambil, yang saya pikir Tuhan untung atau rugi. Kalau saya tahu keputusan Tuhan yang untung, walaupun saya rugi, saya akan ambil. Amin kan ini, saudara? Inilah sebuah kebenaran yang membuat setan tidak akan bisa mengalahkan kita. Jadi di situ kita bisa bercabang untuk mengurus apa saja dalam saat yang sama, tidak pernah panik, nggak pernah ngambil kesulitan. Karena nggak ada yang sulit. Kalau semuanya untung hanya buat Tuhan, apanya yang sulit buat hidup ini? Maka itu anak-anak Tuhan, belajarlah seperti Yesus. Tuhan berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Betapa hebatnya kalau semua kita di sini bisa cepat mengambil keputusan dengan konsep asal yang untung Tuhan. Saudara bisa bayangkan berapa banyak orang akan diberkati dan dipulihkan lewat hidup kita. Tapi orang yang terlalu banyak mikir untung rugi buat diri sendiri, orang itu gak akan pernah jadi berkat sampai dia mati. Karena dia terlalu banyak pertimbangan untung rugi buat hidupnya sendiri, bukan buat orang lain. Mari kita belajar dalam mengerti ini. Maka Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Yahweh. Keluaran 33. Keluaran 33 ayat 15. Suatu hari Musa sebagai pemimpin besar, dia harus mengambil keputusan, tapi dia bingung, nggak tahu bagaimana. Karena lihat bangsa yang besar itu. Keluaran 33 ayat 15. Inilah sikap Musa. Dan berbahagialah setiap kita kalau dalam hidup kita punya sikap seperti ini juga. Kami perlu Kau Tuhan. Pujian kita yang terakhir tadi berkata itu. Berkatalah Musa kepadanya,
jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Boleh saya ganti dengan kata ini? Jika engkau sendiri tidak menolong kami untuk mengambil keputusan, kami berhenti, kami lanjut, kami ke kiri, atau kami ke kanan, atau kami balik. Boleh nggak? Sama nggak kata membimbing itu dengan kalimat-kalimat tadi? Sama bukan? Jikalau engkau sendiri tidak menolong kami untuk mengambil keputusan, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Setiap langkah yang kita akan ambil dalam hidup ini, saudara, dengarkan, kecil maupun besar, semua ditentukan dari keputusan di langkah pertama. Betul? Semua begitu. Kemarin sore beberapa di antara kita diundang di satu perusahaan untuk buka bersama dengan para karyawan perusahaan itu yang muslim. Pemiliknya berkata, bagaimana caranya? Gampang, kita kemas dengan bagus. Finish ditunjuk jadi pembawa acara. Jadi malam Vin, ilustrasimu sudah papi sebarkan ke Jogja, ke Jakarta. Kenapa? Tiba-tiba ketika finish buka acara itu bagus sekali. Siapa ingin berbahagia? Ya semua orang ingin berbahagia loh, mana ada orang yang ingin susah. Dan ini caranya. Saya akan berikan sebuah pertanyaan. Kalau saudara bisa jawab, saudara orang bahagia. Kalau toh nggak bisa jawab, saya akan buat saudara bahagia. Wah, itu kata-kata luar biasa. Terus dia menjawab begini. Tapi tadi malam waktu saya telepon ke Jakarta, saya nggak nyebut. Venus bilang, apa yang pagi-pagi? Mas bilang ada di Pantai Maaf. Lalu agak siang dikit ada di UIH. Siangnya lagi ada di Samabusa. Sore-sore lagi ada di Kota Lama. Tapi malam ada di dalam kulkas. Apa itu? Nah, ada jawab ayam, ada jawab pentolan, apa lagi ayam? Kemarin ada jawab jeruk, ada jawab ikan. Saya juga bingung, ini anak ngomong apa? Ayo, siapa bisa jawab? Enggak ada yang bisa jawab, berarti semua tidak bahagia. Terus dia jawab begini, dongkrak mobil. Orang bingung, dongkrak mobil. Ayo, bingung nggak saudara? Nah, jawabannya begini. Karena dongkrak itu milik saya mau bawa ke Pantai Maaf, saya mau bawa ke Samabusa, saya mau masuk ke Luki, itu kan urusan saya. Mau saya masukkan kulkas, saya bilang kurang ajar. Nah ini, nah, tapi itu betul nggak saudara? Jadi kebahagiaan itu kalau kita mau nurut pada pemiliknya. Coba dongkrak bisa ngomong, ngapain aku masukkan kulkas? Nah ngomel lagi. Jadi dongkrak itu berbahagia karena dia ngurut pemiliknya. Ayo saudara mau jadikan dia bantal tidur mau apa? Lu betul nggak? Siapa yang larang? Itu milik saudara. Jadi bahagia itu kalau kita menurut kepada pemiliknya. Nah masalahnya kita ini cerewet. Sudah cerewet bodoh lagi. Sudah cerewet bodoh ngelawan lagi. Lengkap gobloknya sudah. Maaf, jangan tersinggung. Itulah kita manusia. Apa susahnya tinggal diam? Ikut sajalah. Mau dibawa kemana diam. Kok nggak ada yang ngamen? Berarti kita ini dongkrak keren, bisa ngomong masalahnya. Mau dibawa kemana sih, kita bantah terus. Saudara, jadi kalau kita mau menuruti, minta dia membimbing kita, memutuskan kemana kita pergi, itu luar biasa. Maka itu dalam hidup ini penting sekali. Minggu yang lalu, hari Minggu pas minggu ini, bagian besar kita diundang oleh Pak Made. Kan kaget bukan? Pak Made orang Hindu, kok undang kami untuk ibadah? Jadi semua karyawannya Islam, Kristen, Hindu dikumpulkan semuanya. Kita buat ibadah, enggak secara Kristen, tapi secara umum. Yang penting firman disampaikan dan luar biasa. Itu sebabnya saudara dalam hidup ini penting sekali kita menentukan pilihan dalam hidup ini. Kemana? 2 Samuel 5. Seorang pemimpin lagi, Raja Daud. Dia pun punya keputusan yang hebat. 2 Samuel pasal kelima. Seringkali kita berdoa, minta Papa di surga buat mujizat, buat keajaiban atas kehidupan kita. Tapi mengapa keajaiban gak datang-datang?